Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Sebelumnya Bu Mei ucapkan selamat ya, karena kalian telah naik kelas ya. Pada tahun ajaran ini saya Bu Mei akan mengampu pelajaran akidah akhlak ya. Sudah siapkah kalian belajar dengan Bu Mei ya? Kalau sudah siap, silahkan disiapkan buku paketnya ya nak ya. Nah, pada bab pertama ya, kita akan belajar tentang kalimat thayyibah ya. Ada yang tahu enggak apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik ya. Kalimat thayyibah itu ada banyak sekali anak-anak macamnya ya. Namun pada bab ini Bu Mei akan menjelaskan satu, kalimat thayyibah subhanallah, dan yang kedua kalimat thayyibah masya Allah, dan yang pertama kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Arti dari kalimat subhanallah adalah maha suci Allah. Bu Guru ulangi, arti dari subhanallah adalah maha suci Allah ya. Dengan kesuciannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan seisinya. Kemudian, kapan kita dianjurkan untuk membaca subhanallah ya? Kalimat subhanallah bisa kita baca ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam yang diciptakan Allah. Kemudian merasakan kebesaran atas kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Kemudian merasa heran terhadap sikap seseorang. Kemudian menyaksikan peristiwa besar tetapi bukan bentuk kekaguman. Kemudian merasakan kenikmatan yang diberikan atas kebesaran Allah. Kemudian bisa kita gunakan untuk berzikir setelah selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Kemudian untuk mengingatkan imam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat ya, ini bagi jamaah laki-laki. Kemudian anak-anak, kalimat tasbih juga bisa diucapkan ketika kita sedang melihat sesuatu yang mengagumkan atau sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang sangat indah. Dan peristiwa itu terjadi karena atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ tidak ada campur tangan manusia. Contohnya ketika kita sedang melihat pemandangan alam ya, melihat laut yang sangat luas, gunung yang sangat tinggi ya. Kemudian ketika kita mendengar cerita para nabi atau rasul. Kemudian lagi ketika kita melihat seseorang yang sangat tampan atau cantik. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk melafadzkan kalimat subhanallah. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu kalimat thayyibah masya Allah ya. Kalimat thayyibah masya Allah berarti atas kehendak Allah. Bu Guru ulangi, masya Allah artinya atas kehendak Allah. Maksudnya semua yang terjadi di muka bumi ini itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah? Anak-anak, kapan? Nah, pengucapan kalimat thayyibah masya Allah bisa kita lakukan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang menakjubkan ya. Namun ada peran manusia dalam peristiwa tersebut. Contohnya ketika kita melihat bangunan yang sangat megah, gedung yang bertingkat-tingkat ya.
kemudian kebun yang sangat indah, bunganya di situ berwarna-warni. Karena di situ ada peran manusia, anak-anak, ya, sehingga kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah, ya. Kemudian ketika kita melihat peristiwa di luar pikiran kita, melihat orang yang sangat kaya tapi pelit, kemudian melihat anak yang sangat nakal, di situ juga kita boleh mengucapkan Masya Allah. Mengucapkan kalimat thayyibah itu banyak sekali hikmahnya. Untuk hikmah kalimat thayyibah kalian bisa membacanya di buku paket ya anak-anak ya. Nah, sebagai seorang umat muslim sudah sebaiknya kita melafalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi penjelasan dari Bu Mei. Ada kekurangannya, Bu Mei mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.